Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di video wabarakatuh. pembahasan tematik subtema 1, 2, 3 dan di sini ada yang ditambah ya untuk tema 5 ini ada Latihan akhir semester. UAS ya, latihan Ayo, akhir semester latihan di ya. semester. Oke, di video ini kita akan bahas singkat saja latihan akhir subtema 1, 2, 3 dan kemudian latihan akhir semester ya. Di sini ada Pak Agis dengan Pak Opik. Kita akan bahas langsung mulai saja ya. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku tema 5, kemudian pensil, Pak Opik, apa lagi? Ya, pensil, Kemudian buku tema 5 buku tema 5. dan Duduk di tempat aman duduk yang di aman tempat dan aman simak. nyaman ya, boleh bawa cemilan ya Oke, untuk siap. sambil belajar seperti Oke, itu. kita mulai ya. Siapkan dulu bukunya, buka halaman subtema 1 halaman 63. Kalian lihat halaman 63 di sini eh latihan air subtema 1. Mari kita mulai kita bahas ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada pelajaran IPA. Pengertian ekosistem. Ini tema 5 sudah ada ekosistem. Ekosistem itu adalah pengertiannya hubungan saling keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi itu adalah yang disebut ekosistem Ekosistem secara umum, Pak Opik ya. ya, betul. Ekosistem. Yang nomor satu jawabannya yang C. C. Kemudian nomor 2 itu berikut yang bukan merupakan komponen ekosistem adalah ada individu, komunitas, populasi, metamorfosis. Ini yang bukan ya. Ini lihat kalimatnya, yang bukan berarti yang tidak termasuk dalam ekosistem. Berarti apa? Metamorfosis. Fosis, Metamorfosis itu adalah apa disebutnya? perubahan makhluk Perubahan hidup ya. perkembangbiakan ya. Dia Ya, yang metamorfosis ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak tidak sempurna, sempurna, ada yang dan tidak metamorfosis tidak ya, mengalami seperti itu. metamorfosis. Nomor 3, di bawah ini yang merupakan lingkungan abiotik. Abiotik itu apa, Pak? Abiotik itu yang tidak hidup, Yang tidak hidup, yang tidak bertumbuh gitu ya. yang tidak tumbuh. Nah, ini apa nih? Ada hutan, ada hewan, ada sungai, ada tumbuhan. Jawabannya yang adalah yang C. C, itu sungai ya. Kalau sungai itu Ya, bagian dari abiotik ekosistem ya, abiotik. Itu tidak tumbuh atau tidak tumbuh. tidak hidup ya. Betul, betul, Nomor betul. 4, tempat hidup makhluk hidup disebut ada populasi, komunitas, habitat, rumah. Ya, Makhluk hidup itu lebih kepada habitat. habitat. Kalau populasi ini hewan tertentu ya, misalkan Ya, ada betul. populasi hewan kerbau, kemudian Populasi itu adalah kumpulan sejenis dari mm-mm. suatu makhluk hidup. Ya, Populasi kalau ya. rumah ya manusia. Iya, kalau rumah itu untuk manusia. Oke, lanjut. Nomor 5. Lihatlah halaman 64 ya. Halaman 64. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu disebut hewan sejenis. Tadi apa tadi Nah, disebut? Apa Pik jawabannya? populasi. Populasi ya, populasi hewan sejenis itu disebutnya populasi. Nomor 5 jawabannya A. Nomor Ah, 6, hewan berikut yang merupakan kelompok hewan pemakan hewan lain kecuali yang bukan, berarti yang bukan pemakan hewan yang apa nih? bukannya Elang memakan apa Pik? Ular ya? elang makan ular, Ular. tikus ya. Tikus yang kayak gitu. Kemudian ular juga makan hewan-hewan yang lain. Ya, Biawak juga sama. Nah, yang tidak memakan hewan lain itu adalah yang belalang. belalang. Ini serangga ya, yang C. Berarti nomor 6 jawab B. Nomor 6 B. jawabannya B. Nomor 7, hewan pemakan serangga sering apa? Sang dikenal Dikenal dengan sebutan hewan serangga nih. Pemakan ya. serangga yang makannya serangga berarti itu disebutnya insektivor. Kalau mamalia ini hewan apa, Popik? Mamalia itu hewan yang Hewan beranak dan beranak atau menyusui menyusui ya. ya. Untuk herbivor itu Pemakan pemakan tumbuhan, tumbuhan, atau onivor ini pemakan semuanya semuanya, ya. mau tumbuhan mau daging Ya, itu dimakan oleh ya. omnivor ini ya, hewan Omnivor omnivor ya. ini. Kemudian nomor 8, berikut yang termasuk ekosistem buatan, berarti yang dibuat oleh manusia ya. Apa ini? Sabana, tundra, hutan, waduk. Jawabannya Nah, adalah waduk waduk. ya. Waduk ini adalah bendungan ya. Bendungan itu diperuntukkan untuk membuat saluran air atau membuat genangan air lebih Ya, yang dalam jumlah jangkau besar jumlah ya. besar ya. Kalau sabana ini jenis-jenis hutan ya, jenis Ya, ada tundra, ada padang sabana, rumput padang rumput seperti itu. kayak gitu ya. Nomor 8 jawabannya D. Nomor 9, salah satu ekosistem yang banyak terdapat di wilayah Katulistiwa seperti Indonesia. Nah, seperti yang di tema 4 sebelumnya kalau nggak salah ya, itu wilayah Indonesia itu adalah di daerah hutan hujan tropis ya. Jawabannya yang C. C ya. Jawabannya yang C. Nomor 10, tumbuhan yang hidup pada ekosistem taiga umumnya memiliki bentuk daun. Taiga itu seperti apa, Popik?
Taiga itu adalah bentuknya Hutan taiga berarti ya hutan ya hutan taiga jenisnya. ya. Hutan Berarti taiga yang berarti memiliki apa ini jawabannya? Bentuk pinus daun. seperti pinus. Ah, pinus ya Nah, berarti. berarti itu teh kalau pinus teh Berarti yang mana yang berarti jawabannya yang nih? Ayo nomor 10 ya ya. Nomor ya 10. Oke. memiliki seperti Lebar, jarum ya. Kalau duri, pinusnya kecil, itu ya. jarum. Berarti jawabannya yang Hmm, D ya. iya. Ini jarum taiga ya. Ya. Kemudian nomor 11. Hewan di bawah ini yang tidak memiliki gigi taring adalah kelinci, harimau, tikus, ular. Berarti jawabannya yang kelinci ya. Itu dia memiliki gigi taring. Oke, kemudian nomor 12. Kita lihat di sini. Nomor 12. Nomor 12. Dalam daur hidupnya, kupu-kupu dapat menguntungkan sekaligus merugikan petani. Daur hidup kupu-kupu yang menguntungkan dapat merugikan petani berturut-turut terjadi pada fase pupa dan imago, imago dan larva, larva dan pupa, kemudian telur dan larva. Ini jawabannya adalah imago dan larva. Kemudian nomor 13 ya, nomor 13. Kegiatan berikut yang dapat merusak ekosistem adalah ini nomor 13, mencari ikan dengan bahan peledak ya. Nomor 13 jawabannya C. Nomor 14. Nomor 14. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Ada beruang, singa, orangutan, rusa, dan ayam. Hewan yang termasuk omnivore adalah ini hewan yang memakan segala ya, yang mau rumput dimakan, daging juga dimakan. Ini kira-kira mana nih? Nah, jawabannya adalah yang 1, 3, dan 5. 1 itu beruang, 3 itu orangutan, 5 itu ayam ya. Jadi jawabannya yang 14 itu B. Kemudian nomor 15. Dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri tanpa harus memangsa tumbuh-tumbuhan atau hewan lain dinamakan. Jadi dia membuat makanan ya. Itu disebutnya produsen. Sama seperti manusia itu memproduksi ya, yang membuat. Nomor 15 itu jawabannya B. yang B ya. Kemudian ke pelajaran PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Kemudian nomor 17. Berikut ini yang bukan tokoh pendiri organisasi Budi Utomo. Ini kalian harus baca dulu artikelnya Ya, baru tahu ya. ada di buku Di subtema 1 ya. subtema 1 juga ada. Halaman Di sini ada nggak, Bobby? pembelajaran 4 ada. Ada ya, ada. Ada Nomor di 17 proklamasi. jawabannya C. Itu di teks artikel tentang proklamasi, di sana ada pembahasannya ya. Kemudian nomor 18. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah sebagai berikut. Yang bukan berarti ini Yang kan bukan kecuali ya. tuh. Udah jelas itu ya Wah, jawabannya gampang ini ya. mah ya. Berarti yang C dong, Mas mau Ya. majukan penjajahan ya. Berarti nomor 18 jawabannya C. Nomor 19. Kongres Pemuda Indonesia II yang melahirkan Sumpah Pemuda diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Bisa dilihat di artikelnya ya, di halaman sebelumnya. Nomor 20. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh, sudah jelas ini Supratman ya. WR Supratman ya. Nomor 20 jawabannya C. Oke, kita lanjut ke materi IPS. Nah, di sini negara tetangga yang memiliki batas wilayah berupa daratan dengan wilayah Indonesia adalah yang mempunyai wilayah perbatasannya itu daratan ya. Kan biasanya Indonesia itu negara kepulauan, jadi otomatis perbatasannya adalah air ya. Nah, tapi ada negara juga yang berbatasan daratan dengan wilayah Indonesia. Apa saja itu? Ada Singapura dan Malaysia, Timor Leste dan Brunei Darussalam, Australia dan Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste. Ini yang paling ini adalah yang A ya, ada Malaysia dengan Singapura. Kemudian nomor 22. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lagunya ya, dari Sabang sampai Merauke. Udah jelas itu mah. Oke, nomor 3. Unsur-unsur berikut. Nomor 23 ya. Nomor 23. Oke, baca enggak sih? Ya. Unsur-unsur berikut yang terdapat pada peta, kecuali unsur-unsur peta itu adalah bagian-bagian yang menjadikan itu disebut peta ya. Berarti betul. Bingkai ya. Nah, kalau judul itu pasti harus, simbol, legenda juga harus. Nah, legenda di sini bukan cerita legenda ya, tapi legenda pada peta.
Kemudian nomor 24. Nomor 24, sebagian besar penduduk Indonesia berpandang pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia disebut sebagai, kalau petani ya apa ini? Kalau maritim itu kelautan, ya, tentang perikanan atau perairan. Nah, itu adalah negara Agraris. agraris, ya, itu pertanian atau perkebunan, itu disebut agraris. Kemudian nomor 25, masyarakat pesisir masuk mayoritas mata pencahariannya masyarakatnya adalah pesisir ini yang di pantai, ya, yang di pantai itu berarti nelayan, ya, yaitu pencari ikan, pencari sumber alam dari penghasilan dari air atau dari laut, ya. Kemudian yang SPDP nanti kita akan bahas oleh Pak Cepi, ya. Kita beralih ke subtema 2. Kalian buka halaman 114, ya. Silakan buka halaman 114 untuk latihan akhir subtema 2. Sudah dibuka? Oke. Boleh di pause dulu. Nanti kalau udah ini siap diplay lagi. Sudah ya, kita mulai ya. Kita mulai dengan pembelajaran pembahasan mata pelajaran IPA, ya. Oke, berikut yang merupakan kelompok hewan langka dan perlu dilindungi adalah gajah, harimau, burung pipit dan elang Jawa, burung jalak, tapir, rusa dan marmut, komodo, penyu, siput dan burung unta, badak, orangutan, tapir dan cendrawasih. Nah, Yang paling jelas ini yang ini ya. Kalau cendrawasih itu B. hanya ada di itu Popik ya. Hanya ada di Pulau Irian Jaya, ya. Papua di Irian Jaya ya, Papua, tidak ya. ada di wilayah lain Pulau Tidak ada. cendrawasih ini. Jadi otomatis nanti kita harus dilestarikan ini. Ini juga apa sih, apa? Tapir juga ya. Ya. Kemudian Orangutan. orang utan, komodo juga banyak sih, di wilayahnya di Pulau Komodo aja kan ya. Nomor 2. Ini dalam rantai makanan pada ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen. Ini yang apa produsen tadi? Yang memproduksi makanan, ya, yang menghasilkan makanan. Jawabannya apa Popik? Ini padi ya. Ada tikus, ada bakteri, ada padi, ada belut. Kalau yang menghasilkan makanan berarti otomatis ini padi ya. Padi. Nomor 2 jawabannya C. Nomor 3. Hubungan yang saling menguntungkan terjadi antara kerbau dan burung jalak, ya. Kerbau dan burung jalak. Kalau kerbau itu kan burung jalak ini gimana itunya Pak Opik? Kerbau Ya, saling menguntungkannya hubungan yang gimana? menguntungkannya tuh kerbau dan burung jalak tuh. Jadi kerbau tuh kan banyak kutu. Iya betul betul Sedangkan betul. burung jalak tuh memakan kutu tersebut. Nah, jadi keuntungannya kerbau bisa terhindar dari kutu, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau Iya tersebut. betul betul Seperti betul betul itu, betul. ya. Jadi itu simbiosis mutualismenya adalah kerbau dan burung jalak. burung jalak. Kerbau jadi sehat, Ya. burung jalak jadi kenyang, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian kutuan boleh Boleh cari burung jalak ya. enggak juga sih. Iya, enggak gitu juga. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada rantai makanan ya, ada rantai makanan. Pada rantai makanan di atas, ular berkedudukan sebagai konsumen keberapa? Nah, berarti yang disebut produsen itu yang ini ya, padi ini namanya produsen. Berarti tikus ini konsumen pertama. Konsumen pertama berarti yang ular ini adalah konsumen keberapa? Kedua, ya, konsumen kedua. Jawabannya B nomor 4. Kemudian nomor 5, hewan berikut ini yang mungkin bisa berperan sebagai konsumen puncak dalam ekosistem rawa adalah ekosistem rawa. Nah, kalau di rawa ini pasti perairan ya. Nah, berarti yang bersifat air itu yang paling ganas di wilayah itu ada apa? Buaya ya. Nomor 5 itu adalah C. Nomor 6. Secara umum, konsumen tingkat 1 dalam setiap rantai makanan adalah kelompok hewan. Secara umum konsumen tingkat 1 ya. Tingkat 1 ya. pasti ini adalah hewan apa? Herbivore ya, Biasanya hewan. produsennya karena tumbuhan ya. Iya betul kan ya. Produsen itu pasti tumbuhan. Iya. Kalau konsumen 1 pasti hewannya jenisnya adalah herbivore. Ya. Kalau misalkan konsumen satunya karnivore, produsennya masa hewan-hewan iya. juga nggak ada ya. Ya, Nah, betul. jadi di sini adalah herbivore. Nomor 7. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan, disebut simbiosis apa nih? Simbiosis parasitisme. Jadi parasit, Ya, jadi parasit, merugikan ya. salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak juga. Nomor 8. Hubungan antara kerbau dan
burung. Nah, itu yang tadi ya. Yang tadi ya. Ini kebalikannya. Kebalikannya. Mutualisme disebutnya ya. Udah jelas ya. Simbiosis mutualisme. Oke, nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh simbiosis komensialisme. Komensialisme atau apa, Pak? Komensialisme itu adalah salah satu diuntungkan, sedangkan salah satu lagi tidak dirugikan. Tidak dirugikan juga tidak diuntungkan gitu ya. Tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Jadi biasa-biasa aja gitu ya. Biasa aja. Pek bayar dek kayak dek gitu. Contohnya di sini adalah ikan hiu dan ikan remora ya. Jadi ikan remora itu memakan parasit yang ada di bawah ikan hiu, sedangkan ikan hiu ya tidak ngapa-ngapain ikan remora gitu, tidak merasa terganggu gitu. Parasit gak dimakan juga nggak apa-apa gitu ya. Parasit dimakan juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak ada untung nggak ada rugi, emang nggak aja gitu. Oke, begitu ya. Jadi untuk ciri simbiosis komensialisme itu seperti itu, ikan hiu dan ikan remora ya. 9 jawabannya C. Kemudian nomor 10. Ini nih. Perhatikan gambar rantai makanan di berikut. Ini ada ular. Kemudian di sininya apa nih makan ular itu? Yang makan ular itu apa? Kemudian yang terakhir ini dimakan burung elang ya. Makhluk hidup yang tepat untuk ganti huruf X apa Pik gimana? Ini pilihannya ada belalang, bakteri atau jamur, padi, kemudian ular. Lagi ya. Jawabannya adalah ular lagi. Ya mungkin harusnya gambar ke satu ularnya ular yang kecil mungkin ya. Jadi ular juga kecil, mungkin bisa saling memakan ya. Saling memakan. Ular besar makan ular kecil. Betul kayak gitu. Jadi nanti di sini jawabannya ular ya. Kan nggak mungkin juga kalau di sini belalang ya. Belalang memakan ular gimana caranya? Ya. Tidak mungkin ya. Nah, kalau puncak ini bisa jadi jamur. Misalkan ini ularnya mati ini dekomposisi ke bakteri ya. Bisa aja. Cuman kalau di sini kan komponen akhirnya adalah elang gitu ya. Jadi mungkin ya ular lagi jawabannya. Gitu. Kita lanjut. Halaman selanjutnya buka halaman 116 ya, halaman 116. Di nomor 11 kita mulai ke PPKN. Puncak perjuangan. Ini di sini kebaca nggak kalau gini? Kebaca nggak ya? Kurang sih, apa? Oke. Puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandain dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu adalah ciri atau tandanya Indonesia merdeka ya. Nomor 12. Era kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Kalian boleh cek di itu ya, di bacaannya di halaman sebelumnya. Tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 adalah gampang ya. Itu mah gampang. Soekarno yang bacainnya. Nomor 14. Sejak dibacakan teks proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya, berdaulat itu punya pengakuan ya, punya kedudukan, punya pengakuan bahwa Indonesia lah itu negara kita, negara yang merdeka. Itu ya. Kemudian nomor 15. Nomor 15. Berikut ini yang merupakan sikap yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali ini yang bukan, berarti yang bukan sikap untuk mempersatukan. Ini jawabannya adalah individualisme. Jadi individualisme ini kumaha urang ya, egois sendiri aja gitu. Ini yang tidak bisa memperkukuh persatuan, ini individualisme, maunya sendiri, pengen sendiri aja gitulah ya. Kemudian nomor 16. Peran Sayuti Melik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik yang apa? Pak Opik? Oh, ini pengetik. Yang mengetik ya. Pengetik naskah proklamasi pada waktu malam harinya besoknya proklamasi, Pak Opik ya. Itunya di sejarahnya. Oke, itu ya. Nomor 16 jawabannya C. Nomor 17, pentingnya persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi pemuda pada tanggal 20 Mei 1998. Itu apa tadi? Oh, ini kayak tadi apa ya? Masih yang tadi ya. Muter-muter aja nih soalnya di sini. Oke, nomor 18. Berikut ini yang merupakan bentuk gotong royong di lingkungan sekolah adalah gotong royong di lingkungan sekolah. Bekerja sama sangat mengerjakan ulangan. Wah, ini mah kerja sama yang tidak baik nih. Ya, piket gelas nih ya.
Paket kelas dong, datang ke sekolah tepat waktu. Ini mah disiplin. Tidur di kelas, masa tidur di kelas? Berapa belas jawabannya apa? B ya. Oke, jawabannya B. Kemudian nomor 19. Gotong royong dapat menumbuhkan sikap. Kalau gotong royong ini bisa dilakukan kalau di lingkungan masyarakat atau di wilayah tempat tinggal ya. Berarti apa? Kekeluargaan ya. Kekeluargaan ini adalah rasa saling memiliki ya. Kalau misalkan keluarga itu kan kita ada anak, ibu, ayah, itu namanya keluarga. Kalau kekeluargaan itu hubungan sosial antar tetangga atau masyarakat sekitar, itu namanya kekeluargaan atau dengan cara sikap yang baik ya, kekeluargaan itu. Kemudian nomor 20. Berikut ini yang merupakan manfaat gotong royong, kecuali menumbuhkan sikap kekeluargaan sudah tadi betul ya. Pekerjaan cepat selesai betul, pekerjaan menjadi lebih ringan betul ya. Ini membuat orang menjadi malas, gak ada hubungannya. Ini maksudnya apa ya? Berarti nomor 20 jawabannya C ya. Kita masuk ke IPS. Nomor 21. Ketampakan alam yang sangat cocok dibagi petani untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan dan sayur adalah di mana nih? Ada lembah, dataran rendah, pesisir pantai, dataran tinggi. Dataran tinggi lebih cocok. Yang paling cocok dataran tinggi ya. Yang paling cocok. Sebenarnya bisa juga sih di lembah juga, dataran juga bisa, cuma suhunya yang tidak memadai itu akan lebih berpengaruh bagus di dataran tinggi. Kualitasnya Bobik ya, kualitas hasil itunya akan berbeda. Apalagi kalau di pesisir pantai. Udah kering gitu ya. Susah ya itu. Susah. Tidak cocok. Oke, kita kembali lanjutkan nomor 22. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim kering, tropis, subtropis, basah. Itu yang masih yang tadi ya. Yang tadi. Tropis. Ya, iklim tropis. Karena di tengah-tengah Bobik ya. Oke, ini muatan SBLP nanti kita akan bahas sama Pak Cepi ya. Nih, bahasa Indonesia cuma satu soal saja. Karangan non-fiksi berisi tentang non-fiksi. Ada fiksi, ada non-fiksi. Kalau non-fiksi ini adalah karangan cerita atau hal yang dibuat imajinasi ya, bersifat imajinasi atau dibuat, dikarang sendiri gitu ya. Kalau non-fiksi ini adalah berdasarkan kisah nyata ya, atau fakta. Faktanya itu adalah pernah terjadi gitu. Si karangan ini itu pernah terjadi ya. Karangan ini pernah terjadi sebelumnya gitu. Itu namanya karangan non-fiksi. Kalau karangan non-fiksi itu karangan yang dibuat imajinasi, berdasarkan imajinasi penulis. Itu namanya fiksi. Oke, itu ya. Oke, sudah selesai di latihan air subtema 2. Itu saja. Nanti sekarang kita lanjut sama Pak Opik ya. Pak Opik, silakan ganti kursi sama saya. Silakan siap buka halaman berapa ini? Subtema 3 ya. Subtema 3 halaman 172. Pak Opik silakan. Ganti kursi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama Bapak ya, Pak Opik yang ganteng ini. Siap, kita mulai latihan akhir subtema 3 halaman 172. Silahkan buka dulu ya. So, di pause dulu, kalau udah ketemu mulai lagi. Nomor 1, lihat gambar ini, ada apa? Ada ikan badut sama anemon ya. Anemon itu adalah sejenis rumah untuk ikan badut ini. Perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh bentuk simbiosis. Simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Kenapa saling menguntungkan? Ya, ikan badut sama anemon masing-masing memiliki lendir yang saling menguntungkan gitu. Jadi apabila si ikan badut ini tinggal di anemon, anemon diuntungkan dan ikan badut ini memiliki tempat tinggal. Jadi saling menguntungkan seperti itu. Nomor 2. Kayak film ini Bobby kan? Ya, Finding Nemo. Kalian bisa nonton Finding Nemo ya. Tuh kayak gitu. Jadi sebetulnya anemon itu kalau disentuh oleh makhluk lain itu bakal kayak nyetrum gitu ya. Jadi ada lendir-lendir dan yang kuat itu cuma ikan badut gitu. Nomor 2. Dalam rantai makanan, komponen yang mampu membuat makanan sendiri tanpa harus memangsa tumbuhan atau hewan lain disebut
Oh, tadi udah sering ya di subtema 1 2 ya. Apa disebutnya? Produsen. Ya. Jadi tanpa harus memakan makhluk yang lain sudah bisa membuat makanan sendiri disebut produsen ya. Itu biasanya kalau produsen itu tumbuhan ya. Ya, betul. Enggak hewan. Tidak hewan. Nomor 3, gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan ya. Seperti nanti ada gambarnya jaring-jaring makanan, misalnya ada tumpang tindih antara misalnya ada padi dimakan belalang, makan tikus, dimakan ular, makan elang, ternyata ada jaring-jaring lagi ya Pak Gis ya. Ternyata ular teh masih memakan katak gitu ya Pak Gis ya, seperti jadi itu. Nanti, jadi kalau jaring kan kalau rantai kan satu cuma satu arah. Nah, ini mah nanti bisa bercabang gitu ya. Ini makanannya banyak lagi. Ya, seperti itu. Jadi namanya jaring-jaring makanan. Nomor 4, pernyataan berikut yang benar tentang aliran energi dalam rantai makanan adalah, ya jawabannya adalah produsen melepaskan energi kepada konsumen satu. Sudah jelas ya. Kenapa bukan yang A? Energi dialirkan dari konsumen 2 ke konsumen satu. Kan kebalik ya, harusnya dari konsumen satu ke konsumen 2. Yang C juga salah. Konsumen 3 mengikat energi dari produsen. Masa konsumen 1 2-nya dilewat ya, nggak mungkin. Energi dialirkan dari produsen satu ke produsen yang lainnya. Produsen itu cuma satu ya. Seperti itu. Nomor 5, berdasarkan konsep ekologi, kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah merupakan satu populasi ya, karena sebidang padi ya, satu jenis makhluk hidup yang sama dalam suatu wilayah itu namanya populasi. Seperti itu ya yang tadi ya. Berenam, berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan, kecuali, kelihatan nggak ya tadi? Nah, apa? Pemanasan global, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, pemupukan dengan bahan organik. Ya, yang kecuali dengan pemanasan global bisa jadi terganggu jaring-jaring makanannya, pencemaran lingkungan apalagi, kebakaran hutan apalagi. Nah, yang tidak mengganggu mah yang ini, pemupukan dengan bahan organik ya. Kenapa dengan bahan organik? Karena bisa terurai langsung dengan alam kalau bahan organik itu. Seperti itu ya. Beda dengan plastik, itu butuh ratusan tahun, sedangkan kalau organik itu seperti daun bisa dalam beberapa bulan sudah busuk sendiri ya, seperti itu. Langsung cepat terurai. Iya, terurai. Nomor 7, bencana alam berikut yang tidak dapat dicegah oleh manusia adalah, yang tidak dapat dicegah ya, kebakaran bisa dicegah karena itu oleh manusia sendiri. Banjir, kalau kita menjaga sungai tidak akan ada banjir. Tanah longsor pun kalau kita tidak menebang sembarangan tidak akan ada tanah longsor. Nah, gunung meletus itu ya tidak bisa dicegah karena itu dari keadaan perut bumi sendiri ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8, kegiatan manusia di bawah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah, yang dapat mengganggu ya, melakukan tebang pilih. Tuh, itu baik. Ya. Memilih pohon yang memang sudah cukup untuk ditebang. Itu nggak mungkin ya. Melakukan penghijauan itu reboisasi bagus. Membakar sampah anorganik yang kayak plastik itu dibakar itu bagus. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Membuang limbah ke sungai itu nggak boleh ya. Apalagi kalau bahannya tuh kimia berbahaya, nanti nggak akan hilang-hilang. Nomor 9, upaya yang dapat dilakukan manusia dalam melestarikan ekosistem antara lain ya, apa? Membangun cagar alam dan suaka marga satwa ya, itu dapat melestarikan ekosistem. Kalau mendirikan pabrik-pabrik, membangun pemukiman, membuat ladang dan membakar hutan itu malah hancur ekosistem ya, seperti yang kita alami sekarang aja ya. Kalau dulu kan banyak capung ya Pak Agis ya, kalau daerah-daerah rumah udah ke sana Ranca Manyar tuh masih capung, masih banyak hewan-hewan. Sekarang kan sudah dibangun perumahan, otomatis beberapa satwa sudah menghilang seperti itu ya Pak Agis ya. Ya, itu dampak dari manusia juga sebetulnya ya. Ya, seperti itu.
Nah, nomor 10. Ini contoh dari jaring-jaring makanan ya yang tadi ya. Tuh, dari tadi ada sawi, ada bunga sepatu, tuh ada dua produsen, ada konsumen satu yang dimana akan dimakan oleh beberapa konsumen yang lain seperti ini ya. Berikut adalah rantai makanan yang benar berdasarkan gambar di atas kecuali ya. Ya, ada bunga sepatu makan ulat, langsung dimakan burung elang. Bunga sepatu dimakan ulat, dimakan burung pipit ya di sini maksudnya. Burung pipit dimakan elang, berarti benar ya. Terus ada sawi dimakan belalang, dimakan katak, langsung dimakan burung elang. Betul. Tuh ada bunga ya, bunga dimakan ulat, dimakan katak. Kok nggak mungkin, ternyata jauh. Berarti yang salah ada C ya, seperti itu. Tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 11. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, aman. Sejak dikerahkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa kita adalah sudah jelas ya, bahasa Indonesia. Nah, nomor 12. Setiap sikap berikut yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya adalah apa? Tidak turut serta dalam merawat fasilitas umum. Sikap berikut yang menunjukkan persatuan dan kehidupan. Yang menunjukkan ya, salah ya. Berarti yang menumbuhkan nih. Ya, berarti yang C ya. Bekerja sama dengan semua warga meskipun berbeda suku ya. Kalau yang A, B dan D itu egois ya sebetulnya. Lanjut, nomor 13. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dinamakan, udah jelas itu namanya gotong royong ya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dinamakan apa, Pak Gis? Pancasila itu. Ya, Pancasila ya. Ya. Nomor 15. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Penegasan itu terdapat dalam Deklarasi Juanda ya. Dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa NKRI itu adalah gabungan dari semua unsur tersebut ya. Ya, tidak ada di Konferensi Meja Bundar, tidak ada di proklamasi juga, tidak ada di Sumpah Pemuda pun tidak ada ya. Jadi Juanda. Penegasan terhadap NKRI itu ada di Deklarasi Juanda ya, seperti itu. Nomor 16. Berikut ini yang merupakan akar dari kebudayaan nasional yang ada di Indonesia adalah subnya ya. Jadi turunannya dari kebudayaan nasional itu apa? Dari mana? Udah pasti dari kebudayaan daerah ya. Nomor 17. Salah satu pengaruh letak geografis bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat apa? Jawabannya B ya. Indonesia memiliki keragaman bahasa, suku, agama, kebudayaan dan daerah ya. Kalau yang A, Indonesia menjadi negara yang bebas dan mandiri, memang betul. Cuma kalau ini kan sosial masyarakat ya, sosial dan masyarakatnya. Nomor 18. Kelihatan ya? Ini juga kelihatan ya. Ya. Letak wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kerjasama dengan negara-negara berkembang, misalnya dalam perdagangan. Hal itu merupakan pengaruh letak geografis bangsa Indonesia terhadap keadaan sosial di bidang sudah jelas itu keperdagangan, ekonomi ya, kelas ekonomi ya. 19. Jika dibandingkan dengan teknologi pada masa lalu, transportasi yang digunakan manusia modern saat ini umumnya hemat energi dan sedikit mahal, menggunakan tenaga surya untuk menggerakkannya, menggunakan mesin dan bahan bakar, ramah lingkungan dan mudah digunakan. Sudah jelas ya, kalau dulu pakai andong, pakai delman, pakai beca, sekarang udah ada motor, mobil ya, berarti sekarang mah udah pakai mesin dan bahan bakar.
Nomor 20 berikut ini yang tidak termasuk potensi agraris Indonesia. Ya, yang tidak termasuk apa? Iklim yang tidak mendukung. Ya, itu salah ya. Iklim Indonesia itu sangat mendukung untuk pertanian karena cuma ada dua. Ada hujan dan ada musim kemarau cuma dua ya. Dua aja. Seperti itu. SPDP nanti sama Pak Cepi ya. Lanjut ke bahasa Indonesia. Nomor 26. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, lihat tuh, bisa pause dulu, kalian baca dulu. Yang pelan-pelan nanti kamu ini ya lihat. Ya. Jadi jawabannya yang mana Popik nih? Nomor ya. Jawaban yang betul adalah berapa D. Jumlah potensi elang Jawa berapa jumlah populasi bebas. elang Jawa di alam bebas? Kalian bisa lihat yang di paragraf 1 ya. Populasi elang Jawa di alam bebas diperkirakan tinggal 600 ekor. Itu jawabannya ya. Lanjut. Nomor 27. Ide paragraf di atas adalah apa? Ingat, cari, kalian bisa pause dulu, bisa cari dulu ya, ada di awal atau di akhir paragraf. Oke, udah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. Kenapa D? Lihat. Elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Nah, itu adalah ide pokok paragrafnya ya. Nomor 28. Berdasarkan kriteria keterancaman terbaru dari IUCN, elang Jawa dimasukkan dalam kategori genting. Maksud kata yang dicetak miring apa? Genting. Genting itu apa? Komponen penutup paling atas dari sebuah bangunan itu genteng ya. Beda itu itu ya, genteng. Beda genteng dengan berarti isinya apa? Isinya adalah B. Keadaan darurat yang tidak mendapatkan penanganan. Ya, berarti harus mendapatkan penanganan ya itu. Wah, keadaan genting. Oh, berarti itu belum ada penanganan gitu ya, seperti itu. Nomor 29. Sebagai predator, harimau, buaya, dan elang menduduki rantai puncak dalam setiap ekosistem. Arti kata yang dicetak miring adalah apa? Sudah jelas, predator itu adalah pemangsa ya. Pemangsa dan pemburu beda Pak, beda. Kalau pemburu itu belum tentu memangsa, hanya untuk menangkap saja seperti itu ya. Kalau pemangsa itu sudah jelas, hewan itu pemangsa untuk menerkam mangsanya seperti itu ya. Oke. Nomor 30 berikut ini yang bukan merupakan kata baku. Kata baku itu adalah kata yang ada pada EYD, ejahan yang disempurnakan ya. Ekosistem udah betul, komponen betul, predator betul. Yang salah itu yang konservasi. Harusnya pakai V ya. Konservasi. Ini pakai F ya. Sip. Latihan subtema 3 sudah. Kita lanjut ke halaman ya, latihan akhir semester 1. Halaman 195. Silakan buka dulu ya. Nah, kalau sudah lanjut ya. Sila pertama Pancasila tercermin pada ya apa? Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, tidak memilih-milih teman, laksanakan keputusan bermusyawarah, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sudah jelas ya yang D. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, berikut ini yang bukan termasuk kewajiban di masyarakat adalah di masyarakat ya. Sebetulnya semuanya betul, cuma yang salah, yang bukan adalah di ini. Ini kewajiban di sekolah ya, yang C itu menghormati guru dan warga sekolah lainnya. Nomor 3, di bawah ini perilaku yang bukan menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman adalah yang bukan ya. Ya, yang bukan sudah pasti isinya adalah yang C. Bekerja bakti hanya dengan teman seagama itu nggak boleh ya. Walaupun kita dengan teman yang beda agama, kita harus mau kerjasama ya, seperti itu ya. Nomor 4, sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat harus kita tunjukkan di mana? Dimanapun kita berada ya. Tidak pilih-pilih tempat. Mau di sini aja ya, nggak boleh ya. Dimanapun kita berada, kita harus tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya, selama kita adalah warga Indonesia. Nomor 5,
hal yang mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme adalah sudah jelas untuk menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ya seperti itu. Itu nomor 5B ya. Nomor 6, lihat. Ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4. Berdasarkan bacaan di atas, ide pokok terdapat pada jawabannya udah pasti yang mana? Yang nomor 2. Nomor 1 itu judul ya. Nomor 2 adalah ide pokoknya. Yang nomor 3 sama nomor 4 itu hanyalah kalimat penjelas ya. Informasi penting ya, informasi penting. Lanjut nomor 7. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan suatu keadaan. Nah, kalau waktu kan kapan? Kalau ya untuk menanyakan keadaan apa? Ya bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana keadaanmu? Tuh. Seperti itu ya. Nomor 8. Kata kunci iklan di samping adalah, lihat iklannya, lihat anak lagi diapain itu. Berarti kata kuncinya adalah imunisasi ya, bukan anaknya, bukan perawatnya, tapi adalah kegiatannya apa yang sedang dilakukan ya, seperti itu. Nomor 9. Berdasarkan isinya pantun dibedakan menjadi 4 ya. Kalau berdasarkan yang membacanya kan pantun itu ada 3 ya Pak Gis ya. Kalau berdasarkan isinya sebetulnya pantun itu ada banyak. Tapi 4 itu apa saja? Di yang bawah ada anak-anak, itu berarti berdasarkan usia ya. Berarti yang tepat adalah A ya, ada jenaka, ada nasihat, teka-teki, ada kiasan, seperti itu. Nomor 10. Baca dulu ya paragrafnya, silakan baca dulu. Ya, udah di pause. Silakan baca dulu. Nah, play lagi ya. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak pada awal kalimat, maka disebut dengan paragraf. Paragraf apa yang ada pada awal kalimat? Deduktif. Induktif itu yang ada pada akhir paragraf ya. Kalau deduktif induktif yang di awal di akhir gitu ya. Kalimat utamanya. Deskriptif itu bukan ya, itu kalimat yang menggambarkan gitu ya, bukan ya. Nomor 11. Berikut merupakan organ gerak vertebrata. Vertebrata itu apa? Ingat-ingat lagi tema 1. Ya, di tema 1 tuh. Tema 1, organ gerak. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang ya. Yang memiliki tulang belakang itu kecuali pasti punya perut, punya ekor kayak buaya ya. Kayak ekor, punya ular juga gitu ya, pakai perut juga, kaki ya. Berarti yang vertebrata itu adalah lendir. Biasanya yang pakai lendir itu adalah hewan avertebrata ya. Bergerak ya, seperti siput ya. Siput. Nah, nomor 12. Berikut ini merupakan gangguan pada sistem pernapasan adalah, ya lihat, asma, bronkitis itu benar sistem pernapasan. Tapi rakitis apakah sistem pernapasan? Ternyata bukan. Ini adalah gangguan pada tulang ya, rakitis. Influenza benar pada pernapasan, tapi rinitis dan polio ternyata bukan ya, ternyata sama tulang. Asma, emifisema juga ini pada pernapasan, bronkitis juga sama. Itu pada paru-paru ya, emifisema. Berarti jawabannya yang betul adalah C ya. C. Itu pernapasan semua ya, betul. Yang pada pernapasan. Nomor 13. Hewan pemamah. Hewan pemamah itu mamalia ya, seperti sapi, domba, seperti itu ya. Pemamah biak memiliki lambung yang terdiri dari 4 bagian. Bagian yang bertugas untuk penyimpanan sementara adalah rumen ya. Kalian bisa baca-baca lagi. Itu biasanya ada di hewan kerbau gitu ya. Kerbau, sapi ya, yang makannya itu sekaligus banyak gitu. Jadi itu makannya tuh, kalau manusia kan harus makan teh sebagian-sebagian, sepertiga. Kalau sapi itu dia punya 4 lambung, lambungnya 1 tapi dengan beberapa bagian. Ya, beberapa bagian. Jadi yang makanan yang tersimpan di rumen itu dia akan dikeluarkan lagi ke kerongkongan dan dikunyah lagi. Dikunyah lagi seperti itu. Karena itu disebut penyimpanan sementara. Iya, seperti itu. Oke, lanjut topik.
Nomor 14, organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah adalah pembuluh darah, jantung, dan hati ya, seperti itu. Betul Pak Gis? Ini untuk organ peredaran darah ya. Betul ya. 15, perhatikan gambar berikut ini. Lihat. Gambar di atas merupakan rangka kelompok hewan. Hewan apa? Ada taringnya. Sudah tuh jelas ya. Kalau sudah ada taringnya itu berarti hewan karnivora, pemakan daging. Ya. Kalau yang pengerat itu seperti tikus, omnivora, dan herbivore tidak punya taring ya. Pengerat itu. IPS. Ya, nomor IPS. Pernyataan yang sesuai dengan kondisi geografis ditunjukkan oleh nomor. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia ya. Posisi yang strategis betul. Antar benua Asia dan Australia betul. Terus apa lagi? Pasifik betul. Jalur perdagangan Indonesia betul. Berarti yang tepat adalah B 1, 2, 4, dan 5. Yang SBDP nanti sama Pak Cepi ya. Berarti selesai sudah Pak Gis ya. Oke, sip ya. Alhamdulillah. Sudah selesai pembahasan latihan akhir subtema di tema 5 ya. Kemudian barusan juga dibahas kita tentang latihan akhir semester. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran menjelang PASD ya. Hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 1 Desember ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Ya. Sebentar ya. Dilancarkan. Ingat dalam mengerjakan jangan tergesa-gesa ya. Fokus. Waktunya itu lama. Insya Allah kalau kalian fokus dan teliti mengerjakannya, insya Allah nilainya bagus ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga sehat selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.